Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Ini kata Pak Muhammad Hatta ya. Nah, saudaraku, pada kesempatan hari ini saya hadir di tengah malam ya, di tanggal 16 Januari 2022. Nah, saudaraku, pastinya kita melihat kabar-kabar Fitup pada saat hari ini itu masih wait and see, ya kan? Masih bertaburkan luka, masih bertaburkan suatu apa yang saya katakan tumpukan kekecewaan, kemudian emosi yang tinggi. Dan di sini saya ada satu kalimat yang menurut saya luar biasa ya, bahwasanya lukamu akan jadi kekuatan dan sakitmu akan jadi bagian kedewasaan, dan kesulitanmu akan bangun ketangguhan. Hanya saat-saat sulit yang akan bangun darimu jadi tangguh. Jadi intinya saat ini memang bagi para Fituber sejati masih ngulik ya. Mereka ngecek fitup.co, mereka melihat konten-konten, ya kan? Karena banyak sekali informasi tentang Fitup yang simpang dan siur seperti saya katakan. Dan harapan kita masih tetap sama, bagaimana yang namanya Fitup ini memberikan A1. Apakah mereka tidak bekerja? Menurut kabar-kabari bahasa manajemen, bahasa yang dikatakan dewan direksi ini sedang menyusun, ya kan, menyusun. Kenapa kok baru sekarang? Sebenarnya tidak baru sekarang, saudaraku. Tetapi in proses ini memang ada beberapa jalur yang kita tidak mengetahui karena tidak membuka secara A1-nya, hanya sebuah clue saja. Termasuk ini di tokoh agama ada kiai, pendeta yang ada di Bandung, ada koordinasi, ya kan, supaya harapan kami memang ada beberapa sisi perjuangan baik dari member yang wait and see dengan sebuah kesabaran. Kemudian para leader juga mereka mikir bagaimana ini supaya cepat terjadi sampai saat ini koordinasi dari leader ini kan bukan A1 ya kan. A1-nya ketika Fitup bisa mengeluarkan info, dan memang ini harapan kami kalau memang bukan founder atau mungkin platform resmi dari Fitup baik by Telegram, Instagram maksud saya, kemudian dari YouTube atau dari web. Tentunya ketika dewan direksi bisa hadir luar biasa, memberikan sebuah pembina ini memberikan sebuah keterangan kalau memang harus diambil alih dan memang diberikan suatu nafas yang baru, tentunya ada kabar kepada arus bawah. Lah, saudaraku, keadaan-keadaan semacam ini memang ada yang sudah tak acuh ya, mereka sudah cuek, bahkan ada banyak sekali yang dari setiap konten komentarnya luar biasa. Tentunya kesabaranlah yang harus dipupuk oleh para pejuang Fitup sampai saat ini. Untuk masalah rezeki, ini ada satu kata-kata yang indah. Rizki dari Allah itu pasti cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kalau saya sering mengatakan, Allah memberikan apa yang kita butuhkan dan Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Sangat berbahaya ketika Allah selalu memberikan apa yang kita inginkan, karena keinginan manusia itu unlimited, tidak ada yang dikatakan batasnya. Ini sudah dikabulkan, minta ini lagi, ini dikabulkan, minta ini lagi, dan seterusnya. Lah, inilah saudaraku yang terjadi pada saat ini. Kita off Fitup tentunya untuk keinginan kita. Hal-hal yang sampai menimbulkan utang, menimbulkan beban ini biasanya menutupi sebuah keinginan. Tapi ingat, kemurahan Allah yang diberikan kepada kita ini berupa kebutuhan kita, makan, minum, semua masih dicukupi dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Lalu bagi para pejuang Fitup, terima kasih Anda memiliki mental yang luar biasa, karena banyak sekali orang-orang yang menginginkan semua diam. Dan ingat, ketika semua diam maka semua akan hancur, lebur, blunder, chaos, dan seterusnya. Maka teruslah berbuat baik meski tak dikenal oleh orang-orang. Selayaknya jantung, dia tidak terlihat namun terus berdenyut.
memberikan kehidupan. Luar biasa saudaraku, ini filosofi. Jadi bagaimana kita ini bisa selalu memberikan hal yang terbaik di dalam keadaan yang benar-benar lemah atau dalam keadaan yang benar-benar bahagia. Tetap yang namanya sebuah motivasi. Kalau orang-orang mengatakan motivasi, ingat ya, sabdamu, kata-katamu akan mengenai dirimu sendiri. Hati-hati. Maka pada malam hari ini underline yang ingin saya beritakan kepada Anda, penderitaan, akumulasi orang-orang yang sedang menunggu pada saat ini banyak sekali dengan macam-macam ya. Ada yang mengeluh, ada yang membuat heboh grup, macam-macam ya, banyak sekali tipe-tipikal. Tapi ada juga yang masih sabar, dan yang paling penting lagi masih banyak sekali yang memperjuangkan bagaimana VTube ini bisa on kembali secepatnya. Ya kan, karena kabar-kabar yang disampaikan kemarin ada 3 kabar heboh, dan sudah saya sampaikan salah satunya masih ada harapan di situ karena masih diperjuangkan, dan ini yang memperjuangkan justru dari malah orang-orang yang berkompeten ya. Harapan kami ada hasil yang maksimal, dan yang terpenting ada update dari platform resmi VTube. Syukur-syukur Dewan Direksi Pembina bisa turun langsung memberikan kabar-kabari kepada kita. Inilah yang terpenting yang kita harapkan. Ketika Anda berkomentar kenapa itu saja, karena keadaannya masih tetap sama saudaraku. Progres kecil-kecil dan yang masih bersifat perencanaan begitu kan, kita mau melaporkan apa, ya kan? Padahal GSBV kami mengusahakan bagaimana untuk memberikan sajian berita kepada Anda ini dengan by data. Kalau tidak, ya kita memberikan sebuah motivasi supaya kepada diri kami pribadi, karena kita sama-sama menunggu, kita sama-sama dalam keadaan yang sama saudaraku. Tidak ada beda. Bedanya bagaimana kami bisa memberikan info kepada Anda, khususnya para VTuber sejati, agar Anda tidak lepas landas dan Anda tidak tergelincir kepada suatu opini yang dibawa oleh para pembenci-pembenci VTube. Anda menginginkan VTube on, tapi Anda menjelek-jelekan VTube, lah repot. Makanya ada tempatnya masing-masing. Bagaimana kita bisa sebijaksana mungkin untuk mengelola informasi yang datang kepada kita. Itu yang terpenting saudaraku. Dan saya ucapkan selamat berjuang para jantung-jantung yang dia tidak pernah terlihat saat ini, tetapi selalu memperjuangkan VTube sampai saat ini. Luar biasa, semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Abaikan orang-orang yang masih negatif karena mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Ketika kita memasuki alur pikir mereka, maka rusaklah pikiran kita. Pikiran positif jangan dicampurkan dengan pikiran yang negatif dan akhirnya menjadi samar dan bias. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif ketika Anda menginginkan hal yang positif terjadi dalam diri Anda. Dan sebaliknya, bila Anda menginginkan sebuah hal yang negatif selalu merasuki pikiranmu, maka berkumpullah dirimu dengan orang-orang yang negatif. Kesimpulannya, pada saat ini sampai detik ini masih jenis mencari jenis. Itu yang terjadi saat ini. Semoga sekelumit info dari saya bisa bermanfaat. Salam ekstrim saudaraku.